Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami urban.id. Jadi di video kali ini gue akan menyampaikan kepada kalian gimana sih perjalanan gue sampai gue sekarang ini bisa terjun ke hidroponik. Kan banyak yang nanya tuh ya, ih kok anak muda kok bertani, ih kok anak muda kok nanam sayur. Nah itu banyak banget. Nah jadi di video kali ini gue akan jelasin gimana perjalanannya gue jadi tertarik di hidroponik ini. Dan by the way, di setiap gue syuting, gue selalu pakai baju ini. Gue ini punya baju ini cuma satu, tapi gue selalu pakai ini. Karena apa? Karena ini baju kebanggaan, men. Wah, ini baju melambangkan kebesarannya urban.id gitu loh. Waduh, coba lihat ya. Lihat kan, urban.id. Nah itu sebabnya gue kalau syuting atau nge-tag video selalu pakai baju ini. Dan ini kalau kalian tahu, ini sudah seminggu lebih nggak gue cuci. Karena apa? Gue setiap hari kemarin itu gue selalu syuting, selalu nge-tag video. Banyak tuh di laptop video yang gue tag yang belum gue upload, yang belum gue susun gitu loh. Banyak sekali. Oke, langsung saja ya. Jadi awal gue mulai berhidroponik itu ceritanya saat itu gue pulang dari kampus, gue mampir ke salah satu toko buku. Di sana gue nggak sengaja lihat ke bagian kategori pertanian. Jadi gue ngeliat salah satu buku itu tutorial berhidroponik bagi pemula. Dan kebetulan lagi di antara buku yang masih tercover atau masih ada plastiknya itu ada satu buku yang terbuka. Nah di situ gue baca apa itu hidroponik, gimana caranya, dan ini sampai gue tertarik dengan hidroponik di awal mula saat itu. Dan saat itu nggak langsung mulai, gue sampai waktu hampir 6 bulan 3 bulanan itu belum mulai juga, sampai akhirnya gue ke tempat kakak gue, dan di sana ada tetangganya berhidroponik juga. Nah di situ gue penasaran kan, mulai kepo nih, mulai nanyain ke beliau gimana cara nanamnya, gimana cara prakteknya, dan instalasinya itu gimana, bikin sendiri atau beli. Nah di sana gue dapat pencerahan, jelasin sama beliau. Saat itu juga gue pulang ke rumah langsung beli alat-alatnya, langsung beli pipa, langsung beli baja ringan, langsung beli semuanya deh, langsung gue rakit, langsung gue pasang sampai sekarang ini. Dan untuk instalasi sendiri gue itu bikin sendiri, men. Gue nggak beli, gue nggak minta jasa pembuatan, nggak, gue bikin sendiri. Dengan modal apa? Dengan modal YouTube. Sekarang di YouTube apa sih yang nggak ada gitu kan? Semua itu ada, sampai cara nyeplok telur aja ada di YouTube. Parah banget. Nah disitu gue lihat di YouTube gimana cara ngelobanginnya, gimana cara nyusun baja ringannya. Dan ya memang kerjaannya nggak begitu rapi sama kayak jasa pembuatan sih. Kan mereka profesional tuh, kita kan masih pemula lah, masih newbie kan. Dan tools atau gear yang gue pakai juga nggak terlalu lengkap. Kalau orang-orang yang di jasa pembuatan itu, dia motong baja ringannya itu pakai gerinda. Lah gue cuman pakai gunting besi. Itu gerinda itu sekali cut langsung putus. Sedangkan pakai gunting itu perlu tenaga ekstra untuk baru bisa putus itu baja ringannya. Nah saat itu instalasi sudah jadi kan, langsung gue buka YouTube lagi gimana cara nyemai, gimana cara pindah tanam, seperti itu. Dan gue juga ikhtiar untuk ikut grup di Facebook. Soalnya di sana banyak tuh komunitas hidroponik, di sana banyak orang sharing. Dan
mungkin karena bakat gue atau tangan gue dingin ya kata orang-orang, itu gue sekali nyoba langsung bisa, langsung tumbuh, nggak ada masalah. Gue lihat di YouTube itu orang banyak banget yang bilang ada masalah etiolasi lah, kutilang lah, daunnya kuning lah, apalah itu. Di gue nggak ada masalah sama sekali. Pertama kali nyoba nggak ada masalah, alhamdulillah. Jadi gue tambah yakin nih, wah memang ada bakat di sini nih. Dan hidroponik itu nggak seribet yang orang-orang pikir gitu loh. Orang mikir, contohnya orang awam ya. Orang awam ketika ngelihat hidroponik, lihat instalasinya, wah ini ribet nih, wah ini mahal nih pasti nih. Ya memang mahal itu memang, ya memang mahal sih investasi awalnya. Karena kan kita akan pakai penjaringan sudah berapa harganya, terus pakai pipa itu sudah berapa harganya. Memang lebih mahal. Cuman kalau kalian memang serius menekuni itu di bidang bisnis, itu menjanjikan men. Antara investasi awal sama balik modal tuh cepet banget. Gue hitung-hitung ya, jadi gini ya kita hitung. Contoh ya, lo mau bikin instalasi 400 lubang. Bajaringan yang lo perlukan paling enggak itu 4 potong. Satu potong itu di sini harga 65.000, tinggal kalikan. Nah, pipa 60.000 yang tipe D, yang ukuran 2 inch. 2,5 inch maksudnya, 2,5 inch. Nah, itu kalau investasi awal paling enggak 3 juta sampai 3,5-an. Itu paling enggak loh ya. Tergantung daerah masing-masing sih, tergantung harganya masing-masing. Nah, sedangkan kalau dijual itu ya, contoh selada nih, gue nanam selada kan. Paling enggak kalau punya gue kan itu 250 gram satu lubang. Jadi kalau 4 lubang itu 1 kilo. Nah, misalkan kalian bikin instalasi itu 400 lubang, tinggal bagi aja. 400 bagi 4, 100 kilo kalian dapat sekali panen. Nah, dan untuk selada itu panennya paling enggak 35 hari atau 40 harian itu. Nah, jadi contoh di sini harga selada itu 1 kilo 40.000. Nah, 100 lubang kali 40, 4 juta kalian sekali panen. Langsung balik modal dalam waktu 40 hari, iya, 40 hari dapat langsung balik modal kalian. Nah, itu contoh, itu gambaran aja. Cuman ya memang pada kenyataannya nggak semudah itu. Apalagi buat kalian seperti saya waktu awal mula dulu itu memasarkannya luar biasa susahnya. Kita harus meyakinkan orang, harus mengedukasi orang kalau hidroponik ini lebih sehat dari sayuran konvensional. Itu yang perjuangan di awal itu. Cuman itu kalian harus kalian nikmati prosesnya. Harus kalian nikmati proses itu. Karena untuk memulai bisnis itu gak ada yang mudah. Kalian harus patah tulang, harus keseleo, itu ibaratnya ya. Ya harus berjuang lah di awal. Cuman setelah kalian dapat pelanggan tetap, itu udah tinggal ibarat air tuh tinggal mengalir aja men. Kalian tinggal panen, calling, Mbak sudah panen, langsung datang dia. Itu enaknya kalau sudah ada pelanggan tetap. Emang perjuangan di awal memang susah. Ya siapa sih yang berbisnis di awal itu nggak berjuang dulu, siapa? Nggak ada. Anak bayi aja sebelum jalan harus jatuh dulu kok, harus berusaha dulu. Kita mau bisnis yang enak tuh dari mana? Nah di situ. Dan kalau ada yang nanya, masih muda kok bertani? Masih muda kok bertani? Nggak keren Kata siapa? Hidroponik itu kita nggak nyangkul. Hidroponik itu kita nggak perlu panas-panasan, nggak perlu nyiram, nggak perlu. Cukup setiap pagi ngecek nutrisi, sore ngecek nutrisi, malam ngecek hama atau yang lainnya, selesai. Jadi intinya seperti itulah. Kalau ada yang bilang berhidroponik itu kotor, ribet, itu nggak benar. Nggak sama sekali. Buktinya saya anak muda, umur belum sampai 23 tahun, saya nggak gengsi itu berhidroponik, bertani nggak gengsi. Tapi, kenapa saya nggak gengsi? Karena saya bertani, berhortikultural secara modern.
Ya kalau saya disuruh bertani beneran konvensional ya nggak mau juga gitu loh. Jadi gini, jadi kalau ada orang bilang hidroponik itu ribet, kotor tuh nggak benar. Terkadang kita itu harus terjun langsung dan langsung merasakan supaya kita tuh tahu apa yang benar-benar terjadi. Jadi kita tuh jangan sampai ngejudge sesuatu itu berdasarkan kata orang dan hanya melihat dengan kacamata kita secara luar saja, itu nggak bisa. Kita harus terjun langsung, kita harus merasakan langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Itu yang seharusnya dilakukan sebenarnya. Dan berhidroponik ini sangat cocok gitu loh untuk keadaan, untuk kondisi yang sekarang ini, yang lagi pandemi ini sangat cocok. Kenapa? Karena kita jangan nanam sayur atau dengan cara nanam tumbuhan itu akan membuat hati itu terasa senang, membuat ya jadi lebih refreshing lah, supaya nggak jenuh gitu loh dalam kondisi keadaan seperti ini. Karena apa? Karena kita memang harus dipaksa, memang harus bertahan di dalam kondisi seperti ini gitu loh. Kita jangan sampai kalah dengan keadaan, jangan sampai. Jadi bagaimana caranya kita harus membuat perasaan kita tetap bahagia dan jangan sampai tertekan atau terpengaruh oleh keadaan seperti ini, jangan sampai. Karena kita itu ya memang harus sabar gitu loh, mau apa lagi coba. Nah, dengan cara kita bertanam sayur atau ya alhamdulillah kalau kita dengan cara bertanam sayur ini bisa mendapatkan penghasilan sampingan, itu alhamdulillah malah lebih bagus daripada kita cuman merenungi nasib atau cuman mungkin melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu percuma kan, nggak bagus. Jadi gue rasa ya lebih baik gue nanam sayur gitu loh kan. Cuman nggak itu ya, memang gue hobi sih sebenarnya gitu kan, hobi dijalani dengan sepenuh hati dan mendapatkan penghasilan itu rasanya luar biasa enak ya bro. Harus nyoba deh kayaknya kalian. Nah jadi gitu. Jadi gue lihat ya di masa pandemi seperti ini banyak banget loh orang yang berhidroponik atau orang yang ngoleksi tanaman hias tuh banyak banget, lagi booming sekarang ini. Contoh yang lagi ramai itu nih tua gue sendiri, beliau suka banget, ini lagi gila-gilanya, lagi demam-demamnya nanam aglonema. Beliau itu sampai ngoleksi aglonema yang ya bisa dibilang ya harganya ya lumayan lah gitu kan. Itu nekat beliau beli. Karena apa? Karena hobi. Orang kalau sudah hobi itu nggak bisa dipaksakan. Itu sudah nggak bisa lagi dilogikakan gitu loh. Harga yang bagaimanapun kalau orang sudah hobi itu pasti mereka beli. Itu manusiawi. Nah sama dengan berhidroponik. Orang kalau memang sudah hobi nanam sayur, hobi bertanam, cocok tanam, itu investasi awal seberapapun pasti mereka beli gitu loh. Nah itu. Jadi gue keliling komplek kemarin kan, keliling kompleks ini. Gue hitung-hitung sudah ada 3 instalasi hidroponik di rumah orang. Tapi masih skala hobi sih, masih skala rumah tangga ya, kira-kira cuman 40 lubang sampai 60 lubang. Dan ada juga yang sudah lumayan ke mengarah skala industri. Seperti ya sudah di atas 1000 lubang tuh ada juga. Nah itu. Jadi artinya gini, artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan itu sangat tinggi, lumayan tinggi. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa sayur yang ditanam secara hidroponik itu jauh lebih sehat daripada yang ditanam secara konvensional. Tapi tidak selamanya begitu. Karena apa? Karena gini, kalau ada yang bilang hidroponik itu sehat, bebas pestisida, itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Contoh ya, gue ini nanam hidroponik, gue mengusir hamanya dengan cara menyemprotkan pestisida kimia. Itu tentu tidak sehat kan. Jadi tidak selamanya dibenarkan bahwa sayur hidroponik itu lebih sehat. Itu tidak benar. Cuman kembali lagi kepada petaninya gitu loh. Dan sayur secara konvensional tidak sehat itu pun tidak sepenuhnya benar gitu loh. Contoh, ada aja kok orang yang nanam di tanah yang konvensional tapi dia serba organik, itu ada. Itu tentu lebih sehat. Tapi sayur yang ada di urban.id
insya Allah 100% itu sehat. Karena apa? Karena gue sama sekali tidak menggunakan pestisida kimia. Gue menggunakan pestisida nabati yang terbuat dari beberapa tumbuhan alam. Itu rahasia Urban Growth. Racikannya apa itu rahasia kami.